Oke, kan saya mulai perkuliahan ini. Ya, Pak. Ya. Siap, Pak. Siap. Halo, saya mulai. Yang paling mendasar dan menjadi impian bagi pekerja adalah terciptanya hubungan kerja dalam suasana kerja yang harmonis, dinamis, demokratis, dan berkeadilan. Namun, amatlah disayangkan hal tersebut masih jauh dari harapan para pekerja. Oleh karena pandangan pengusaha dan pekerja mempunyai cara pandang yang berbeda dalam menyikapi hubungan kerja yang harmonis, dinamis, demokratis, dan berkeadilan. Bagi pengusaha yang penting adalah terciptanya efisiensi di segala bidang termasuk biaya tenaga kerja, yaitu yang dikenal dengan hukum ekonominya, yaitu dengan biaya yang seefisien mungkin dapat menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan bagi pekerja adalah bagaimana kesejahteraan pekerja dapat tercapai melalui kenaikan gaji, bonus, insentif, dan lain-lain jaminan sosial tenaga kerja lainnya. Akhirnya kedua cara pandang ini pada akhirnya menimbulkan perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial, ya. Perselisihan hubungan industrial ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang perselisihan hubungan industrial. Kedengaran ya suara saya? Iya, Pak. Ya, Pak. Karena itu substansi kajian hukum ketenagakerjaan tidak hanya mengatur hubungan hukum antara pekerja dengan pengusaha dalam hubungan kerja saja, tetapi kajian hukum ini meliputi hubungan hukum dalam hubungan kerja sebelum hubungan kerja, selama hubungan kerja, kemudian sesudah hubungan kerja. Sebelum hubungan kerja, ya, maupun selama hubungan kerja, termasuk setelah hubungan kerja, itu dituangkan di dalam perjanjian kerja. Jadi perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha itu telah sepakat mengisi perjanjian kerja. Nah, tetapi sebelum pekerjaan itu dimulai, ada beberapa mekanisme yang harus dilalui oleh tenaga kerja, terutama keahlian, keterampilan sesuai dengan pekerjaan yang dibutuhkan. Oleh karena itu banyak beberapa syarat yang harus dipenuhi di dalam pencari kerja. Bagi setiap pencari kerja, baik pencari kerja yang bekerja
di dalam negeri sendiri maupun di luar negeri. Hubungan hukum yang lebih diutamakan dalam tingkat perlindungan hukum sebelum hubungan kerja itu hanya dibutuhkan beberapa persyaratan. Satu di antaranya persyaratan itu hampir sama dengan calon tenaga kerja yang bekerja di luar negeri. Itu. Jadi persyaratan-persyaratan untuk para pekerja yang akan bekerja di Indonesia maupun di luar negeri umumnya sama yang diberikan tingkat perlindungannya. Jadi yang lebih utama adalah identitas. Gitu. Setelah identitas juga berkaitan dengan masalah pendidikan terakhir atau ijazah terakhir. Yang persyaratannya berikutnya biasanya mengenai keterampilan, keahlian. Itu harus melalui pelatihan kerja. Gitu. Nah, bagi tenaga kerja yang sudah mendaftarkan diri sebagai calon tenaga kerja, otomatis persyaratan sebelum kerja itu harus dipenuhi. Ya terutama tadi masalah identitas, kemudian masalah kemampuan dalam bidang keterampilan, ya. Kemudian termasuk ijazah dan lain sebagainya. Ya. Dan para pekerja, calon pekerja itu harus terdaftar di instansi yang terkait. Gitu. Dalam Undang-Undang Tenaga Kerja nomor 13 tahun 2004 tidak hanya mengatur tenaga kerja yang bekerja di dalam negeri, yaitu antara pekerja dengan perusahaan yang ada di dalam negeri, tetapi tenaga kerja yang siap menjadi calon tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri. Ya, ini diatur dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan pelindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Pelindungan yang diberikan kepada tenaga kerja di Indonesia maupun tenaga kerja Indonesia yang mau bekerja ke luar negeri itu sama tingkat perlindungannya. Di antaranya bagi tenaga kerja itu harus diikut sertakan dalam program asuransi. Itu. Di samping terpenuhi beberapa persyaratan lainnya. Itu. Kemudian setelah dipenuhi beberapa persyaratan untuk tenaga kerja Indonesia maupun tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri, harus tetap mematuhi aturan dan harus memahami isi dari perjanjian yang dibuat antara pekerja dengan pengusaha atau antara pekerja dengan pengguna jasa. Gitu. Jadi harus memahami isi daripada perjanjian kerja yang dibuat di hadapan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Jadi tidak boleh misalnya kayak pelaksana penempatan tenaga kerja yang mau dikirim ke luar negeri yang dilakukan oleh PT yang berbadan hukum, tidak boleh mengirim di luar pekerjaan, di luar kebutuhan pekerjaan yang diminta. Ini sudah melanggar aturan. Jadi pelaksana penempatan tenaga kerja
untuk setiap calon tenaga kerja yang mau dikirim itu paling tidak harus memahami isi dari perjanjian yang dibuatnya. Jadi ada perlindungan tingkat sebelum bekerja yang harus dipenuhi beberapa syarat, berbagai dokumen yang harus dilengkapi. Kemudian selama penempatan tenaga kerja, baik di perusahaan di Indonesia maupun di luar negeri, ini tetap ada perlindungan semacam pembinaan dan pengawasan tenaga kerja. Yaitu. Kemudian termasuk tingkat perlindungan sesudah hubungan kerja. Jadi tingkat perlindungan sesudah hubungan kerja, perlindungannya adalah melindungi hak-hak pekerja yang diperoleh yang seharusnya diterima. Ya, termasuk gaji ataupun santunan dan lain sebagainya. Ini. Jadi perlindungan mengenai hak-hak pekerja selama masa bekerja sampai berakhirnya masa kerja. Ini. Jadi ada 3 tingkat perlindungan. Perlindungan sebelum masa kerja, perlindungan selama masa kerja, dan perlindungan setelah selesainya hubungan kerja berakhir. Gimana, ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Dik? Gak ada, Pak. Gak ada, Pak. Gak ada, Pak. Iya, silakan. Gak ada, Pak. Gak ada, Pak. Gak ada. Ya, gimana? Gak ada, Pak. Gak ada, Nggak Pak. ada. Gak ada. Gak ada pertanyaan, Pak. Iya. Enggak, barangkali ada yang mau ditanyakan dari hasil pertemuan pertama, perkuliahan pertama sampai sekarang. Ini. Mungkin teman-teman yang lain mau bertanya. Iya, Monggo, iya. dipersilakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya. Kajian hukum ketenagakerjaan saya ulangi lagi. Tidak hanya ini, tidak hanya mempelajari hubungan hukum dalam hubungan kerja saja, ya. Tetapi kajian hukumnya ketenagakerjaan ini meliputi sebelum bekerja, selama bekerja, dan sesudah bekerja. Artinya masa akhir kerja. Nah, sesudah selama bekerja, ini hubungan hukum selama bekerja. Kalau kondisi dari perusahaan itu aman, ya, kondusif itu, ini berarti tidak ada masalah. Kalau ada masalah, misalnya ada perselisihan di antara pekerja dengan pengusaha atau perusahaan, maka penyelesaian perselisihannya itu akan diselesaikan melalui prosedur aturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Jadi setiap perselisihan hubungan industrial di dalam suatu perusahaan itu harus diselesaikan menurut tata cara yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 itu ada 4 macam perselisihan. Pertama, perselisihan hak, gitu. Yang kedua, perselisihan kepentingan. Yang ketiga, perselisihan PHK. Kemudian yang keempat, perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan.
Nah, di samping 4 macam perselisihan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini, itu juga isi daripada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 itu ada 4 lembaga penyelesaian perselisihan ini, yaitu lembaga di luar pengadilan, ya, meliputi penyelesaian melalui lembaga bipartit. Yang kedua, lembaga apabila penyelesaian dari lembaga bipartit ini belum mencapai kesepakatan, itu harus lapor kepada Disnaker. Dengan Disnaker akan ditunjuk itu lembaga mediasi itu. Kemudian disuruh lembaga mediasi orangnya yang melaksanakan tugas penyelesaiannya adalah seorang mediator. Ini. Itu kalau perselisihan hak. Gitu. Nah, di samping lembaga mediasi ada juga lembaga konsiliasi. Orangnya ya namanya konsiliator. Gitu. Kemudian yang berikutnya ada lembaga arbitrase. Itu. Orangnya namanya arbiter. Gitu. Nah, masing-masing lembaga ini mempunyai kewenangan sendiri untuk menyelesaikan. Jadi kewenangan seorang mediator menyelesaikan 4 macam perselisihan. Seorang mediator itu mempunyai kewenangan menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, perselisihan antar serikat pekerja. Kemudian lembaga konsiliasi, seorang konsiliator mempunyai kewenangan. Hanya 3 kewenangan konsiliator. Menyelesaikan perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, perselisihan antar serikat pekerja. Kemudian yang berikutnya adalah lembaga arbitrase. Ini. Lembaga arbitrase yang ditangani oleh seorang arbiter, ya, ini mempunyai kewenangan menyelesaikan perselisihan, hanya meliputi perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja. Nah, kalau perselisihan hak yang terjadi dalam suatu perusahaan, hanya seorang mediator yang mempunyai kewenangan ini. Sehingga Disnaker langsung menunjuk seorang mediator untuk menyelesaikan perselisihan hak ini. Nah, seorang mediator akan mempelajari isi gugatannya, ya, dan akan dipanggil kedua belah pihak antara pekerja dengan pengusaha, pihak-pihak yang berselisih dipanggil. Nah, cara penyelesaian pertama dengan cara musyawarah, dengan cara mediasi. Ini cara yang pertama. Setelah acara mediasi ini tidak ada kesepakatan, maka seorang mediator akan mengeluarkan anjuran yang harus ditandatangani. Jadi anjuran itu memberikan penyelesaian. Kalau sepakat ditandatangani oleh para pihak, kalau tidak sepakat atau tidak setuju, ya tidak ditandatangani. Namun kesepakatan yang dibuat oleh para pihak di hadapan seorang mediator itu keputusannya itu hanya bersifat anjuran. Jadi tidak mengikat mutlak. Misalnya tidak ada kesepakatan dalam sidang mediasi, kemudian seorang mediator setelah menyerahkan, memberikan anjuran secara tertulis, ya, tidak ditandatangani misalnya, kemudian diputus oleh seorang mediator,
Nah, dalam putusan seorang mediator, ada yang menang, ada yang kalah. Nah, itu pun putusannya tidak bersifat mengikat, masih bersifat anjuran. Sehingga para pihak yang kalah masih mempunyai kesempatan untuk dilanjut melalui pengadilan hubungan industrial. Gitu. Jadi karena putusannya tidak mengikat. Demikian pula putusan seorang konsiliator. Jadi kalau yang diajukan perselisihan kepentingan misalnya, atau katakan perselisihan PHK misalnya, yang diselesaikan secara bipartit belum selesai selama 30 hari, ini langsung menghadap kepada Disnaker dengan membawa berita acara dari hasil perundingan di lembaga bipartit. Gitu. Nah, lembaga bipartit tempatnya ini di tiap-tiap perusahaan. Di tiap perusahaan itu ada lembaga bipartit. Maksudnya harus ada lembaga musyawarah. Setiap permasalahan ya, itu dimusyawarahkan di lembaga bipartit antara pekerja yang duduk, yang diwakili oleh SPSI dengan pengusaha. Ini apabila musyawarah kedua belah pihak ini selama 30 hari belum mencapai kesepakatan, misalnya perselisihan PHK misalnya, langsung berita acara itu dibawa ke kantor Disnaker setempat. Dilaporkan kepada kantor Disnaker, Pak, saya ada masalah dengan perusahaan misalnya. Permasalahannya masalah PHK, saya di PHK. Atau teman saya di PHK, Pak. Ini yang menghadap itu SPSI-nya misalnya. Lembaga organisasinya kepada Disnaker. Kemudian para pihak itu akan dipanggil oleh Disnaker dan disuruh milih apakah saudara akan menyelesaikan perselisihan ini melalui lembaga mediasi ataukah lembaga konsiliasi. Nah, kenapa kok suruh pilih? Karena lembaga konsiliasi juga mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan PHK itu. Setelah itu, kalau para pihak memilih konsiliator, ya sudah, selama 30 hari, kalau belum mencapai kesepakatan, ini dilanjut ke pengadilan hubungan industrial. Ya. Tetapi kalau perselisihan yang dilaporkan dari hasil perundingan belum sepakat, masalah perselisihan kepentingan ini ya, kemudian Disnaker akan membaca perselisihannya. Setelah itu akan ditawarkan, ini orang-orang mediator, ini orang-orang konsiliator, ini orang-orang arbiter. Karena arbiter juga punya kewenangan menyelesaikan perselisihan kepentingan. Seorang konsiliator juga mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan perselisihan kepentingan. Kemudian seorang mediator malah mempunyai kewenangan menyelesaikan 4 macam perselisihan. Ini disuruh pilih. Para pihak disuruh pilih. Saudara pilih mau menyelesaikan di lembaga mediasi atau lembaga konsiliasi atau lembaga arbitrase. Nah, kalau yang dipilih lembaga arbitrase, maka seorang arbiter itu memanggil kedua belah pihak. Kemudian cara yang ditempuh sama, musyawarah. Nah, kalau sudah maksimal musyawarah tidak berhasil, maka akan diputus oleh seorang mediator. Nah, kalau sudah diputus oleh seorang mediator, nah ini, putusan mediator mutlak, itu final. Tidak ada upaya hukum lagi sudah. Kalau yang kalah ya tetap kalah sudah. Tidak bisa mengadakan upaya hukum lagi melalui pengadilan hubungan industrial.
Tidak bisa. Dan cuma di antara lembaga perselisihan di luar pengadilan hubungan industrial, hanya seorang arbiter yang putusannya itu final. Artinya final, mutlak. Tidak ada penawaran lagi. Tidak ada upaya hukum lagi. Misalnya, mengadakan upaya hukum ke pengadilan hubungan industrial melalui tingkat PN. Tidak bisa. Karena undang-undang memberikan kewenangan dalam putusan arbiter itu. Jadi keputusan arbiter itu final. Kecuali diketemukan dalam putusan arbiter diketemukan dokumen baru. Ya, dokumen baru maka putusan arbiter ini bisa diajukan langsung ke Mahkamah Agung. Maksudnya langsung diajukan ke pengadilan hubungan industrial langsung ke Mahkamah Agung. Tidak lewat tingkat pengadilan negeri. Kenapa? Dalam aturannya Mahkamah Agung punya kewenangan mutlak untuk membatalkan putusan arbiter itu. Jadi putusan arbiter itu bisa dibatalkan oleh Mahkamah Agung gitu. Apabila diketemukan bukti baru, gitu. Bukti-bukti baru, dan sedangkan bukti yang diajukan bukti-bukti palsu. Umumnya pengajuan pembatalan putusan arbiter itu memang lewat tingkat pengadilan hubungan industrial atau pengadilan hubungan industrial di tingkat PN umumnya. Tapi itu undang-undang menjamin langsung dikirim ke pengadilan hubungan industrial tingkat Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung berwenang untuk membatalkan putusan arbiter. Hakimnya terdiri dari hakim ad hoc. Itu. Kalau sudah kasusnya jatuh dilimpahkan kepada tingkat pengadilan hubungan industrial, baik di tingkat PN maupun di tingkat mahkamah. Itu hakimnya hakim ad hoc. Jadi di pengadilan hubungan industrial tidak ada tingkat pengadilan tinggi lain dengan peradilan umum. Ya, ada pertanyaan lagi. Monggo silakan. Tidak apa-apa. Teman-teman ada yang mau tanya, cepat. Ada pertanyaan? Ada, Pak. Ya. Jadi kan sekarang di Indonesia itu diterapkan seperti BLK gitu, Pak. Nah, apakah memungkinkan suatu saat bila BLK itu langsung menjadi tenaga kerja gitu, Pak? Atau langsung diberikan modal untuk membuka usaha sendiri yang langsung besar gitu, Pak? Seperti itu, Pak. Iya, kurang jelas suaranya. Coba diperjelasin. Agak keras tuh, Pak. Jadi sekarang di Indonesia itu banyak menjamur BLK gitu, Pak. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah mungkin suatu saat BLK itu menarik anggota-anggotanya supaya membuat seperti suatu perusahaan tapi beranggotakan anggota-anggota BLK itu, Pak, gitu. Iya. Terima kasih. Iya. Sebenarnya untuk mencari kerja ini harus daftar dulu ke kantor instansi yang terkait. Jadi daftar biasanya itu mengisi absen. Selama nganggur itu mengisi absen.
entah 1 bulan 1 kali, entah berapa minggu sekali itu. Jadi kalau sudah terdaftar ya, dengan sendirinya ini masuk sudah. Ini kalau sudah terdaftar dalam untuk calon. Jadi kalau yang daftar ini sudah termasuk calon pencari kerja. Jadi yang belum daftar ini sudah tidak termasuk ini. Tidak termasuk apa istilahnya ya. Tidak ada istilahnya, tidak akan terpanggil kalau tidak mempunyai hubungan ini dengan pejabat-pejabat tertentu. Tapi kalau daftar dulu karena menganggur misalnya, ini harus daftar ke instansi yang terkait. Maksudnya daftar apa? Nanti biar kalau ada informasi pengambilan tenaga kerja ini biasanya dihubungi itu bagi calon-calon pencari kerja itu. Nah, kalau sudah rutin absen ya, itu biasanya nanti diarahkan oleh kantor instansi yang terkait untuk ikut pelatihan itu. Sehingga calon tenaga kerja sebelum memasuki dunia kerja itu sudah punya keahlian, keterampilan melalui mekanisme pelatihan-pelatihan nanti. Jadi kalau tidak mendaftar ini tidak akan mendapatkan informasi tentang perkembangan dalam dunia kerja, baik pengambilan tenaga kerja termasuk mengakses lowongan kerja bagi pencari kerja itu. Tidak akan mendapatkan informasi. Jadi informasi akan didapat apabila para pencari kerja ini mendaftarkan diri ke kantor instansi yang terkait. Jadi kantor instansi yang terkait ini nanti akan memberikan informasi kepada yang bersangkutan, misalnya informasi tentang pelatihan lewat BLK dan lain sebagainya. Gitu. Nah, pelatihan-pelatihan itu namanya kompetensi kerja. Jadi kalau sudah mempunyai sertifikat kompetensi kerja, ini berarti calon dianggap memiliki keahlian dalam bidang keterampilan. Jadi kembali kepada pertanyaan yang tadi, kesimpulannya, bagi calon pencari kerja, syaratnya harus daftar dulu. Artinya orang yang mencari pekerjaan tidak hanya berdiam diri di rumah, tapi harus mencari informasi-informasi atau pengembangan informasi. Yang banyak tahu ini instansi tenaga kerja yang terkait, instansi dinas ketenaga kerjaan. Ini yang sebagai sumber informasi untuk pengambil informasi tentang ketenaga kerjaan, baik tenaga kerja yang akan bekerja dalam negeri maupun yang akan bekerja ke luar negeri. Syaratnya ya kalau mau mencari pekerjaan ya harus istilahnya datang ke kantor Disnaker, minta petunjuk itu. Di sana nanti akan diberi masukan itu. Salah satunya mesti saudara akan disodorkan untuk mendaftarkan. Di situ ada banyak informasi-informasi yang sangat terkait dengan pencari kerja itu. Informasi itu. Nanti pada tingkat sebelum hubungan kerja, saudara akan dipanggil nanti persiapan apa, dokumen apa yang harus disiapkan untuk persiapan dalam masuki dunia kerja itu. Oke, pertanyaan lainnya silakan, barangkali mau tanya. Kembali, gimana yang tanya? Apa ada kekurangan dari saya? Silakan tanya, tidak apa-apa. Halo?
Yang tanya ini siapa barusan namanya? Saya, Pak. Iya, namanya. Rocky, Pak. Rockius. Ya, halo? Oh, Rockius, Pak. Rodius Sofi ini ya. Ya. Iya. Jadi gitu deh. Kalau BLK ini tetap kerja tetap bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan itu. Itu. Jadi orang yang ikut pelatihan di BLK itu biasanya aktif, pencari kerja yang aktif, gitu. Yang aktif absen atau datang ke Disnaker. Tapi ada juga BLK memberikan kursus kepada di luar pencari kerja, misalnya ngambil ibu-ibu PKK desa mana itu untuk ikut ini pelatihan pembuatan kue dan sebagainya, itu jahit menjahit itu. Tapi yang lebih khusus itu biasanya untuk pencari kerja itu, yang sudah mendaftarkan diri ke kantor Disnaker itu. Nah, kantor Disnaker harus aktif, ya, bukan pasif itu. Jadi mengabsen orang-orang yang mendaftarkan diri itu untuk mencari pekerjaan. Nah, setelah dia aktif mengabsen misalnya 1 bulan sekali ini, tergantung Dinas Ketenagakerjaan. Nah, kemudian diberi pengarahan lewat ini pelatihan-pelatihan itu. Memang sering BNK ini mengadakan pelatihan jahit menjahit, tapi ngambilnya dari ibu-ibu PKK dari desa mana. Sebenarnya yang lebih diperhatikan adalah para pencari kerja kan, harus diarahkan dan diberi keterampilan baik untuk usaha mandiri maupun dalam rangka mencari pekerjaan, gitu, sesuai dengan kebutuhan jenis pekerjaan yang diminta oleh perusahaan gitu. Oke deh, terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan? Seperti itu, Pak. Kalau misalnya untuk tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan ke luar negeri, ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Isinya hanya meliputi tiga macam tingkatan perlindungan. Perlindungan sebelum masa kerja, kemudian perlindungan selama masa kerja, termasuk perlindungan hukum setelah masa kerja berakhir itu. Mana saudara Rogius ini, Sofi? Kok tak muncul ini? Menghilang dari yang tanya barusan, kok tak muncul lah, menghilang ini. Fotonya menghilang ini. Jadi ada 3 macam tingkat perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI yang mau dikirim ke negeri. Jadi tingkat perlindungan sebelum, ya, ada pertanyaan, silakan. Iya. Monggo kalau ada pertanyaan lagi. Reni mau tanya katanya, Pak. Iya, silakan. Enggak, Pak. Oh iya. Enggak apa-apa. Iya. Waktunya tinggal sedikit ini. Waktunya. Tadi saudara dengar ya suaranya peluru tadi.
karena di dekat saya ini ada pelatihan. Mari ini latihan itu. Sehingga suaranya ini masuk Tak kira dalam. suaranya mesin cuci tuh, Pak. Ya, halo? Tak kira suaranya Cleaner, mesin cuci. wah. Iya. Ya sudah, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Iya. Baik, Kak. Iya, saya akhiri sekian dulu. Ya. Masalah materi nanti akan saya jadikan satu, dikirim ke classroom ya. Iya, Pak. Oke, saya akhiri. Banyak terima kasih atas perhatian saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam.